ESK Seasons 63. Bab 621, Hutan Seram. Debu mengepul, bumi berguncang, dan cahaya pelindung bersinar. Di kejauhan, pasukan hitam mendekat perlahan dengan niat membunuh seperti baja. Satu pandangan pada kerumunan padat akan mengungkapkan bahwa ada jutaan orang. Yang lebih menakutkan adalah bahwa pasukan itu terdiri dari beberapa juta pembudidaya. Mereka yang berbaris di tanah adalah Key Refinement Warriors. Mereka yang menunggang kuda adalah penggarap pendirian yayasan. Di atas pasukan, bahkan ada kapal roh yang terbang di udara. Beberapa pembudidaya berdiri di geladak dan memandang massa melawan angin. Mereka yang bisa naik ke pembuluh roh semuanya adalah inti emas. Ini adalah tentara sekutu dari 3 dinasti. Dipimpin oleh pangeran dari 3 dinasti, ini adalah pasukan yang sepenuhnya terdiri dari para pembudidaya. Tidak ada negara bawahan yang mereka lewati yang bisa bertahan melawan mereka. Selain itu, bahkan ada sejumlah jiwa yang baru lahir yang memegang benteng di dalam pasukan sekutu, hanya saja mereka jarang menampakkan diri. Tepat di ujung akhir pasukan sekutu, kota bobrok yang berlumuran darah dan mengepul asap bisa terlihat samar-samar. Kota Jianan di negara Yan sudah menjadi reruntuhan. Mayat berserakan di seluruh kota dan ada sungai darah. Penguasa kota-kota Jianan tidak menyerah dan berdiri untuk bertarung. Karena itu, ketika kota itu terdampar, pangeran dari dinasti Xia Agung memerintahkan untuk membantai setiap orang terakhir di kota tanpa ada yang selamat. Kota-kota akan dibantai jika mereka tidak menyerah. Sepanjang jalan, tentara sekutu menginjak-injak kota yang tak terhitung jumlahnya, tidak menyisakan apapun selain gunung mayat dan sungai darah. Ini adalah bencana apokaliptik bagi warga dan makhluk hidup di dunia. Bahkan jika ada manusia yang marah dan bergumul atau menggerutu, tidak ada yang berubah. Beberapa dari mereka memilih melarikan diri. Namun, seberapa sulit untuk melarikan diri? Bagaimana manusia bisa lolos dari kejaran para pembudidaya dengan tubuh rapuh mereka? Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk melarikan diri dari perburuan para pembudidaya, berapa lama manusia bisa bertahan di era kacau ini di mana ada bandit dan penjahat di sekitar? Jika mereka bersembunyi di hutan, bahkan binatang buas yang tidak hidup kemungkinan besar akan bisa membunuh mereka, apalagi binatang roh dan iblis. Nasib mereka disegel. Tentara sekutu melintasi pegunungan Changlang yang tidak jauh dan segera, nasib yang sama akan menimpa kota Pingyang. Para pangeran dari dinasti Shang, Xia, dan Yu Agung berkumpul di kapal roh terbesar dan paling agung, dikelilingi oleh penjaga inti emas. Pertahanannya ketat. Mereka bertiga sedang mengobrol santai dengan gelas anggur mereka terangkat dengan riang. Pangeran Gritsia gemuk dan ketika dia tersenyum, matanya menyipit menjadi celah tipis. Mereka bersinar dengan kilatan emas saat dia berkata dengan penuh, "Aku mendengar dari laporan rahasia bahwa Ji Yaoxue ada di kota Changlang sekarang. Selama kita melintasi lembah di depan dan beberapa kota kecil lainnya, kita akan sampai di kota Changlang." Petik 2. Fufu, kamu pindah, Kakashi. Pangeran Gritsang adalah seorang pria berbudi halus yang bertanya dengan senyum palsu. Heh. Pangeran Gritsia tertawa. Ji Yaoxue dapat dianggap sebagai kecantikan yang tiada taraf dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah kecantikan nomor 1 dari 4 dinasti kita di wilayah utara. Siapa yang tidak ingin merasakannya? Petik 2. Yang lebih langka lagi adalah dia adalah permaisuri Zhou Agung. Jika aku bisa membuatnya tunduk, perasaannya akan. Tubuh pangeran dari Grit Yu itu tegap dan dia mencibir serta menamparkan bibirnya. Pangeran Gritsang tersenyum lembut. Aku tidak akan bertarung dengan kalian berdua. Namun, ku dengar Ji Yaoxue memiliki seorang adik perempuan yang juga cantik. Dia memang menarik minat saya. Petik 2. Hahaha. Ketiganya bertukar pandang dan tertawa riang. Meski, Ji Yaoxue mungkin tidak tinggal di kota Changlang. Jika dia terus mundur, kita masih harus mengejarnya sebentar, kata Pangeran Gritsia dengan muram. Tidak. Pangeran dari Gritsang berkata dengan tenang, dia pada dasarnya keras kepala. Jika bukan karena fakta bahwa dia terluka sebelumnya dan memilih untuk mundur karena pangeran tertua dari Grit Zhou mengambil alih kendali sementara, tidak mungkin dinasti Zhou besar akan memilih untuk menyerahkan begitu banyak wilayah mereka. Petik 2. Tapi sekarang, ku dengar dia sudah bangun. Mengingat karakternya, dia pasti akan berdiri di dekat kota Changlang dan mempertahankannya dengan teguh. Petik 2. Itu yang terbaik. Pangeran Agung Yu bertepuk tangan dan tertawa. Pangeran Zhou Agung berkomentar sambil tersenyum, menurut pendapat saya, istana kekaisaran Zhou besar sudah dalam kekacauan. Bahkan jika Ji Yaoxue bangun, pangeran tertua dari Grit Zhou tidak akan mau melepaskan posisinya begitu mudah. Petik 2. Hehe, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan berakhir dalam perselisihan internal. Pada saat itu, kami akan dapat menuai hasilnya tanpa ikut campur. Kami akan menangkap permaisuri Zhou hebat hidup-hidup dan terus menuju utara untuk menyerang langsung ke sarang mereka. Petik 2.
Luar biasa. Ayo minum. Ketiga pangeran itu duduk di geladak di bawah malam berbintang dan mengobrol dengan bersemangat. Tiba-tiba, pasukan di depan melambat. Pangeran Agung Anda mengerutkan kening dengan lembut. Tidak lama kemudian, inti emas melesat di udara. Saat dia turun ke geladak, dia berlutut dengan satu kaki. Para pangeran, kita sudah sampai di pegunungan Changlang. Sekarang sudah larut malam dan binatang buas berkeliaran di lembah dengan berbahaya. Haruskah kita melanjutkan dan menyeberanginya atau memutar? Petik 2. Pangeran dari Great Yu bangkit dan berteriak, tentu saja kami melewatinya. Tentara sekutu kita perkasa dan tak terkalahkan. Bagaimana mungkin pegunungan Changlang menghalangi kita? Petik 2. Lanjutkan. Pangeran Gritsia melambaikan tangannya. Pegunungan ini bukanlah hutan kuno. Paling banyak, hanya ada beberapa roh iblis inti emas. Bahkan tidak ada iblis-iblis. Apa yang Anda takutkan? Pangeran Gritsang juga tertawa. Jenderal Sun, Anda memang terlalu berhati-hati. Petik 2. Jika kita melintasi pegunungan sendirian di malam hari, ada kemungkinan kita akan disergap oleh iblis. Namun, mengingat kekuatan kami yang kuat, binatang iblis tidak menginginkan apapun selain bersembunyi jauh. Ancaman apa yang mungkin ada? Petik 2. Dimengerti. Jenderal Sun mengangguk dan berbalik untuk pergi. Dia melayang di udara dan berteriak, lanjutkan ke depan. Bang! Ledakan! Ledakan! Tentara bergerak bersama dengan kekuatan yang menakutkan. Meskipun tentara sekutu memiliki beberapa juta pasukan, itu juga tidak seberapa dibandingkan dengan pegunungan Changlang yang membentang ratusan kilometer. Tidak jauh di belakang ketiga pangeran, seorang lelaki tua kurus membuka matanya dan menatap hutan gelap di depan mereka. Seolah-olah ada binatang buas purba yang sedang menyergap dengan mulut terbuka lebar menunggu kelompok mereka untuk mengirim diri mereka sendiri kepadanya. Perasaan itu tiba dan menghilang hampir seketika, seperti dorongan hati. Orang tua kurus itu sedikit mengernyit dan mengabaikannya. Dia kemudian menutup matanya dan kembali bermeditasi. Lembah itu berkelok-kelok dengan pepohonan kuno. Karena jarak pandang yang rendah, tentara bergerak dengan kecepatan lambat. Namun, pasukan sekutu tidak menemui bahaya di sepanjang jalan. Lingkungan sekitar tenang. Semuanya diam. Tidak lama kemudian, pasukan sekutu telah melintasi lebih dari setengah pegunungan Changlang. Semua pasukan lengah. Pangeran Agung Yu tertawa terbahak-bahak. Memang, itu seperti yang kamu harapkan. Semua binatang di pegunungan ini terlalu takut untuk muncul. Hahaha. Ada yang tidak benar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar tidak jauh. Orang tua kurus itu memiliki ekspresi muram dan gelabelannya berkedip, menyebarkan kesadaran rohnya perlahan. Ini terlalu sepi. Begitu sunyi hingga menyeramkan. Petik 2. Bahkan jika binatang iblis dari pegunungan Changlang ketakutan untuk bersembunyi, tidak mungkin mereka tidak akan bertemu dengan satu binatang iblis sepanjang jalan. Seolah-olah, semua makhluk telah bersembunyi sejak lama. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi pengap. Ada niat membunuh yang mendalam yang menyelimuti hutan yang gelap dan menyeramkan. Tiba-tiba, suara pisau tajam yang merobek udara bergema. Segera, ada ledakan. Busur kapal roh sepertinya telah disambar sesuatu dan meledak tepat di depan semua orang. Kapal roh besar pecah menjadi beberapa bagian dan di antara puluhan inti emas, beberapa dari mereka mati di tempat. Bab 622, Neraka Tanpa Akhir. Swoosh, swoosh, swoosh. Lampu dingin menyala. Anak panah tajam meledak dari hutan gelap di depan mereka satu demi satu, tiba dengan seketika dan menghantam kapal roh di udara. Bang, bang, bang. Pembuluh roh itu meledak satu demi satu. Anggota tubuh yang pecah terbang kemana-mana dan langit diwarnai merah. Beberapa inti emas di pembuluh roh bahkan tidak sempat bereaksi sebelum berubah menjadi kabut darah dengan kekuatan yang luar biasa. Puing-puing kapal terbang kemana-mana dan ketika mereka mendarat di tengah kerumunan, beberapa penggarap pendirian Qi dan pendirian yayasan yang tidak siap dihancurkan sampai mati. Anak panah itu sangat cepat dan beberapa pembudidaya yang hadir sudah lama lengah dan tidak bisa bereaksi. Tentara sekutu jatuh ke dalam kekacauan. Meskipun vessel roh yang tersisa tidak terkena panah, banyak inti emas sudah ketakutan dan meninggalkan vessel untuk melayang ke langit. Mengaum. Melolong. Pekik. Tiba-tiba, serangkaian tangisan binatang yang menggigil terdengar dari kedalaman hutan. Hembusan angin yang jahat bertiup dan pohon-pohon kuno bergoyang. Daunnya berdesir. Di langit yang jauh, banyak binatang merobek udara dalam kawanan yang padat. Seolah-olah semua binatang dan burung di pegunungan Changlang muncul tiba-tiba, membentuk penyerbuan binatang buas yang diisi dengan kekuatan yang menelan. Kapal roh ketiga pangeran terletak tepat di tengah-tengah pasukan sekutu dan tidak menerima terlalu banyak dampak. Pada saat itu, ketiga pangeran itu bangkit dan menatap. Mereka bisa melihat hal-hal yang lebih jelas dari udara. Seluruh pegunungan Changlang bergerak.
Iblis yang tak terhitung jumlahnya mengamuk. Pepohonan dan rumput bergetar saat ribuan binatang iblis bergegas keluar dari segala arah, membentuk binatang buas besar yang menginjak-injak dengan kekuatan mengerikan yang mengejutkan. Ketiga pangeran itu tampak mengerikan. Pangeran dari Gritsia menyipitkan matanya dan bertanya dengan muram, apa yang terjadi? Dibandingkan dengan hutan besar yang sebenarnya, wilayah utama iblis atau bahkan alam dari 8 ras iblis di daratan Tianhuang, pegunungan Changlang tidak seberapa. Lagi pula, tidak pernah ada iblis-iblis yang lahir di lembah setelah bertahun-tahun. Tapi sekarang, itu pasti tidak biasa bagi binatang yang menyerbu dari pegunungan untuk menyerang tentara sekutu. Orang tua kurus itu adalah jiwa yang baru lahir dan merupakan penjaga pribadi Pangeran Xia Besar. Pada saat itu, dia mengerutkan alisnya dan menatap hutan gelap di depan mereka dalam diam. Tidak jauh dari sana, penjaga pribadi para pangeran dari dinasti Sang dan Yu yang agung, dua jiwa yang baru lahir lainnya, juga bangkit. Salah satunya adalah pria kekar botak dengan baju besi berat. Dia melangkah dengan langkah besar dan berkata dengan muram, seorang raja iblis baru pasti telah lahir di pegunungan ini. Petik 2. Itu benar, binatang iblis dari pegunungan hanya akan berkumpul di bawah perintah Raja Iblis untuk membentuk binatang buas berskala seperti itu. Jiwa baru lahir lainnya adalah wanita berkulit putih. Pangeran, jangan khawatir, kami memiliki 100 jiwa baru lahir menemani pasukan ini. Bahkan jika Raja Iblis ini adalah binatang buas berdarah murni, dia harus mati. Kata pria kekar botak. Pangeran Gritsang memiliki ekspresi tidak nyaman dan tiba-tiba bertanya, di mana Raja Iblis? Ini. Pria kekar botak dan wanita berbaju putih bertukar pandang, keduanya tidak yakin. Mencari satu binatang iblis dalam penyerbuan binatang sama dengan mencari pin di tumpukan jerami, itu memang sulit. Orang tua kurus itu menatap ke depan dan tiba-tiba berkata, penyerbuan binatang datang dari segala arah kecuali satu. Tepat di depan. Kelompok di sekitar pangeran di kapal roh bukanlah satu-satunya orang yang merasakan sesuatu, inti emas di depan juga merasakan sesuatu, semua orang menatap ke hutan gelap yang menyeramkan di depan mereka dengan ekspresi muram. Anak panah itu datang dari arah itu. Cahaya tampak kabur di hutan. Inti emas samar-samar dapat melihat bayangan buram di hutan di depan, menyerupai puncak gunung kecil. Siapa di sana? Seseorang berteriak. Saat dia mengatakan itu, puncak gunung bergerak. Itu tumbuh tanpa akhir. Pohon-pohon kuno di sekitar mereka berguncang. Dalam sekejap mata, puncak gunung itu telah melebihi ketinggian pohon-pohon kuno dan tingginya lebih dari 100 kaki. Semua orang di pasukan sekutu menoleh secara naluriah. Bayangan raksasa menutupi mereka dari atas langit. Itu bukanlah puncak gunung. Itu jelas binatang buas humanoid yang baru saja bangkit. Berdiri di depan dengan tubuh yang agung, itu seperti menara yang tak tergoyahkan. Seketika, seluruh pegunungan Changlang tampak seperti bagian dari latar belakang. Rambut hitam binatang buas besar itu menari-nari dengan liar dan dikelilingi oleh Ki Iblis, menyerupai langit yang sangat indah. Sepasang mata merah menatap ke arah pasukan sekutu saat menghembuskan aliran udara melalui hidungnya. Seolah-olah mata merah itu bisa memuntahkan api. Set. Banyak pembudidaya ketakutan keluar dari akalnya dan tersentak. Kuda yang tak terhitung jumlahnya meringkik ketakutan dan jatuh ke tanah, kencing dan buang air tanpa daya. Bahkan binatang buas harus tunduk pada binatang buas humanoid ini, apalagi hanya kuda. Para penggarap pendirian yayasan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tunggangan mereka dan tentara berada dalam kekacauan. Bahkan jiwa baru lahir yang hadir terkejut saat melihat ini, apalagi para pembudidaya tingkat rendah. Ini terlalu ganas. Mereka bisa merasakan niat membunuh yang sangat besar dari binatang buas humanoid, ki jahat apokaliptik yang mengancam akan melahap segala sesuatu di jalannya. Sampai saat ini budidaya mereka telah menemukan banyak binatang buas berdarah murni. Namun, bahkan binatang buas berdarah murni yang paling ganas pun tampak seperti anak kucing dibandingkan dengan binatang buas di depan mereka. Orang yang menghalangi jalan mereka tidak lain adalah Suzimo yang baru saja mengalami rasa sakit karena kehilangan kerabat dalam bentuk iblisnya. Mengaum. Suzimo menarik napas dalam-dalam dan dadanya membengkak. Membuka mulutnya, dia mengambil posisi tundar celapkil dan mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Cuaca berubah. Ledakan. Seolah-olah guntur telah menyambar. Melawan raungan yang kuat, binatang-binatang itu berteriak dan burung-burung memekik, suara binatang yang menginjak-injak tanpa henti sepertinya telah lenyap. Pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya tumbang. Pikiran inti emas tepat di depan menjadi kosong saat mereka berdiri tak bergerak di udara dengan ekspresi beku di wajah mereka. Ada jeda singkat. Puff, puff, puff. Kabut darah muncul satu demi satu. Itu seperti ledakan kembang api yang tragis.
Melawan gelombang suara yang mengerikan, lusinan inti emas meledak karena keterkejutan, berubah menjadi kabut darah tanpa mayat. Inti emas sedikit lebih jauh juga memiliki tatapan batu. Mereka berdarah dari ketujuh lubang dan nyawa mereka terputus. Satu demi satu, sosok jatuh dari udara. Situasi di lapangan bahkan lebih buruk bagi tentara sekutu. Ada tak terhitung kondensasi ki dan penggarap pendirian yayasan yang pecah sampai mati. Penyerbuan binatang buas itu sudah mendekat bersamaan dengan lolongan, menyerang pasukan sekutu dengan pembantaian liar. Cahaya roh memenuhi langit dan energi roh melonjak. Darah segar berceceran di seluruh hutan. Penggarap lemah secara fisik dan tabut terbesar bagi mereka dalam pertarungan melawan binatang iblis sedang ditutup. Dan sekarang, binatang iblis menyerbu ke kerumunan tanpa henti, menggerogoti dan menggesekkan cakar mereka pada segala hal di depan mereka. Ini adalah sesuatu yang ki kondensasi dan pembudidaya pembentukan yayasan tidak bisa bertahan sama sekali. Selain itu, ada puluhan juta binatang iblis di pegunungan Changlang, beberapa kali lebih banyak dari jumlah pasukan dalam pasukan sekutu. Di atas langit, di atas tanah, jauh di bawah tanah. Binatang iblis ada di mana-mana. Pengumpulan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya membentuk kekuatan besar. Bahkan inti emas kemungkinan besar akan mati jika mereka ditutup oleh roh iblis dari alam inti emas. Hanya beberapa makhluk sempurna dengan fenomena inti emas yang berhasil bertahan di udara. Namun, teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Saat Suzimo kembali dari dasar lembah pemakaman naga dan memutuskan untuk menyerang, sudah diputuskan bahwa pegunungan Changlang akan berubah menjadi neraka yang tak ada habisnya bagi pasukan sekutu. Bab 623, Lenyap. Suzimo menggerakkan tubuhnya yang perkasa dan mengambil langkah maju seperti makhluk yang menjulang tinggi. Bang! Ledakan! Ledakan! Sebuah jurang besar berwarna darah diukir di tanah. Banyak pendingin ki dan penggarap pendirian yayasan tidak dapat mengelak tepat waktu dan diinjak-injak ke dalam lumpur daging oleh kaki raksasa Suzimo, bercampur dengan tanah. Satu langkah darinya menyebabkan seluruh pegunungan berguncang. Beraninya kau bersikap begitu kurang ajar, binatang. Bunuh dia! Swoosh! 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 Lampu roh menyala. Pedang terbang melesat kemana-mana. Banyak inti emas menyerang dan melepaskan pedang terbang mereka, mengirimkan serangkaian sinar putih ke arah tubuh Suzimo seperti hujan lebat. Meskipun ada banyak inti emas di pasukan sekutu, kekuatan mereka terlalu lemah dibandingkan dengan paragon wilayah utara 20 tahun lalu. Pedang terbang yang mereka gunakan juga pedang terbang kelas superior. Bahkan senjata roh tingkat tertinggi pun langka, apalagi senjata roh yang sempurna atau menghubungkan. Suzimo tidak mengelak atau menghindar. Faktanya, dia bahkan tidak berkedip saat dia membiarkan sinar putih itu menembus tubuhnya. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam bergema. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya dipukul mundur, mereka tidak bisa menembus tubuh Suzimo sama sekali. Bang, bang, bang. Suzimo mengambil 3 langkah berturut-turut ke depan dan menabrak dengan dominan. Pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya dicabut dan dibentak saat berhenti dan banyak pembudidaya diinjak-injak sampai mati. Setiap kali kakinya yang besar menginjak kerumunan dan pergi, daerah merah berdarah akan muncul. Awalnya ada jutaan pembudidaya di tentara sekutu. Tapi sekarang, mereka kebanyakan dikalahkan dan dipecah oleh Suzimo untuk bertarung dalam kelompok kecil. Dengan serbuan kawanan binatang buas, meskipun mereka hanya bertempur sebentar, pasukan sekutu menerima pukulan yang luar biasa dan menderita kerugian besar. Ini adalah inti dari pegunungan Changlang. Bahkan jika mereka ingin mundur, tidak ada tempat untuk mereka. Binatang iblis pada dasarnya kejam dan haus darah. Sekarang setelah terjadi pembantaian besar-besaran, iblis-iblis itu bahkan lebih bersemangat dan mata mereka merah. Di kapal roh, para pangeran dari 3 dinasti mengerutkan kening. Pria kekar botak berkata dengan muram, "Jangan khawatir, pangeran. Itu hanya iblis roh alam inti emas. Meskipun ukurannya sedikit lebih besar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Petik 2. Tepat sekali. Petik 2. Wanita berbaju putih itu mengangguk setuju. Kami hanya membutuhkan beberapa inti emas tingkat atas di medan perang untuk melepaskan fenomena inti emas mereka dan itu akan cukup untuk membunuh iblis itu. Sebelum hukumannya selesai, beberapa inti emas yang membunuh beberapa binatang iblis berturut-turut telah melepaskan teknik gerakan mereka untuk menyerang Suzimo. Bis, tangkap River Crossing Chainsku. Orang itu berteriak dan sungai raksasa melonjak di belakangnya, menabrak pantai. Sebuah rantai yang sangat tebal melintasi sungai dan mencambuk Suzimo dengan kejam. Bang, bang. Beberapa inti emas lainnya menyerang ke depan dan melepaskan fenomena mereka yang melonjak dengan kekuatan yang meledak juga. Skram.
Su Zimo berteriak dan mengayunkan tinjunya yang besar melawan beberapa fenomena inti emas dengan kekuatan yang sepertinya dia bisa melahap sungai dan gunung dengan aumannya sendiri. Kamu meminta kematian. Pada akhirnya, dia hanyalah binatang buas. Untuk berpikir bahwa dia akan mencoba menghadapi fenomena inti emas secara langsung dengan tubuhnya. Petik 2. Guyuran. Darah, tendon, dan tulang tsunami Su Zimo terdengar bersama. Pukulan tunggal darinya itu langsung mengeluarkan aura tragis dari bau darah. Ledakan. Ada suara yang memekakkan telinga. Kekosongan itu sepertinya membeku. Segera setelah itu, fenomena inti emas di udara hancur seluruhnya. Beberapa inti emas terkena dampak parah dan mereka jatuh dari udara dengan wajah pucat sambil muntah darah, kemungkinan besar mereka akan hancur. Ekspresi semua orang di wadah roh berubah. Kekuatan binatang iblis itu telah melebihi harapan mereka. Tubuh kuat metalik yang kebal terhadap senjata, api, dan air. Bahkan serangan gabungan dari beberapa inti emas dengan fenomena mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Sebaliknya, mereka dibunuh hanya dengan satu pukulan olehnya. Kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki tubuh itu? Ada yang tidak benar. Pangeran Gritsang mengerutkan kening dengan ekspresi muram. Jika ini terus berlanjut, pasukan sekutu kita akan dihancurkan oleh binatang buas ini. Tuan yang sempurna, tolong bergerak. Petik 2. Jangan khawatir, Pangeran. Aku akan pergi sekarang dan mengambil kepala binatang buas itu. Petik 2. Pria kekar botak memelototi Su Zimo yang tidak jauh dengan aura pembunuh dan menamparkan bibirnya. Aku juga akan pergi. Wanita berbaju putih berinisiatif untuk mematuhi perintah tersebut. Tolong tunggu, kalian berdua. Orang tua kurus itu sedikit mengernyit. Kami bertiga memiliki misi untuk melindungi keselamatan para pangeran kami. Kita harus membiarkan sesama jiwa baru lahir berurusan dengan binatang ini. Petik 2. Ada 100 jiwa baru lahir yang menemani tentara sekutu. Pada saat itu, keributan pegunungan Changlang telah menyiagakan jiwa baru lahir lainnya. Satu demi satu, sosok melonjak ke udara dari belakang pasukan dengan aura menakutkan yang jauh lebih menakutkan daripada inti emas. Mereka melesat ke depan dengan tatapan tajam. Orang tua kurus itu berkata dalam-dalam dengan kilatan di matanya, ada yang aneh tentang ini. Lebih baik kita berhati-hati. Petik 2. Fufu. Petik 2. Mata pria botak kekar itu berkedip dengan ejekan saat dia terkekeh. Rekan Taois, bukankah kamu terlalu berhati-hati? Tentunya roh iblis inti emas tidak bisa menyebabkan masalah besar. Petik 2. Tidak perlu berdebat. Pangeran dari Gritsang berkata dengan tenang, serangan gabungan dari 100 jiwa yang baru lahir akan memenuhi seluruh tempat dengan kekuatan Dharma. Tidak perlu takut pada binatang buas ini, yang harus kita lakukan hanyalah duduk dan menunggu. Petik 2. Di mana binatang itu? Wanita berbaju putih itu berseru lirih dan tiba-tiba bertanya. Binatang apa? Semua orang membeku sesaat. Setelah itu, mereka menyadari secara bertahap. Saat mereka bercakap-cakap, binatang purba humanoid yang menjulang tinggi telah lenyap. Semua orang segera menunduk. Medan perang sangat intens dan kacau tetapi tidak ada jejak binatang humanoid. Bagaimana mungkin? Sangat sulit bagi tubuh besar itu untuk tetap tersembunyi, bagaimana itu bisa lenyap? Ketiga pangeran itu memiliki ekspresi tidak pasti. Pria kekar botak itu mengerutkan kening. Jangan khawatir, Pangeran. Saya akan memeriksanya dengan kesadaran roh saya. Petik 2. Glabelanya bersinar saat dia menyebarkan kesadaran rohnya yang terus berlanjut. Penglihatan adalah salah satu dari 5 indera dan penggunaannya terbatas. Saat mata seseorang tertutup, mereka tidak akan bisa melihat apapun. Penglihatan mereka juga akan terhalang oleh objek apapun yang menghalangi pandangan mereka ke depan. Ini adalah logika di balik pepatah tentang bagaimana seseorang tidak akan mengenali sesuatu yang hebat di depan mereka jika mata mereka tertutup bahkan oleh selembar daun. Namun, kesadaran roh adalah fluktuasi energi yang dilepaskan oleh roh esensi, alat sensorik yang meluas keluar. Bahkan dengan mata tertutup, jika kesadaran roh bertemu dengan penghalang apapun, itu hanya akan membungkusnya seperti air. Itu bisa menembus setiap pori dan itu ada di mana-mana, memantulkan gambar di pikiran sejelas siang hari. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Itu sederhana jika binatang iblis ingin bersembunyi di hutan ini. Namun, itu akan lebih sulit daripada mendaki gunung jika ingin menghindari deteksi dari kesadaran roh. Pria kekar botak menarik kesadaran rohnya beberapa saat kemudian dengan ekspresi yang mengerikan. Tidak ada apa-apa. Radius pencarian kesadaran rohnya diperpanjang hingga 5 km penuh. Namun, tidak ada jejak makhluk buas humanoid sama sekali. Pria kekar botak itu sedikit bingung. Praktis tidak mungkin untuk melarikan diri lebih dari 5 km dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jiwa yang baru lahir dan pembalikan void tidak akan bisa melakukannya, apalagi iblis roh di alam inti emas.
Seolah-olah binatang buas humanoid telah menghilang ke udara tipis. Pada kenyataannya, pria botak bertubuh kekar itu bukanlah satu-satunya. 100 jiwa baru lahir di udara, serta wanita berkulit putih dan pria tua kurus, telah melepaskan kesadaran roh mereka secara instan untuk melacak Susimo. Namun, tidak satupun dari mereka merasakan apapun. Tiba-tiba, perubahan terjadi di medan perang. Bab 624, Serangan Malam. Ratusan jiwa baru lahir di udara turun ke medan perang, melepaskan kesadaran roh mereka untuk memeriksanya. Jiwa yang baru lahir baru saja melewati pohon kuno ketika tanpa diduga, sebuah lengan tebal terulur dari kegelapan. Lengannya tebal seperti anakonda dan melingkari jiwa yang baru lahir, menariknya ke belakang pohon kuno. Ah! Orang itu hanya berhasil mengeluarkan teriakan singkat dan tragis sebelum keheningan terjadi. Bang! Sebuah tubuh cacat terlempar keluar dari balik pohon kuno, kepalanya hancur menjadi bubur. Meskipun penampilannya benar-benar hancur, dapat dilihat dari pakaian mayat bahwa ini adalah jiwa yang baru lahir yang diserang sebelumnya. Siapa di sana? Membunuh. Sekelompok jiwa baru lahir meraung dan melepaskan seni dharma mereka yang melonjak menuju pohon kuno seperti gelombang pasang. Ledakan. Pohon kuno itu meledak menjadi debu. Dalam kegelapan, sesosok bisa terlihat meluncur dari pohon kuno sejak lama. Dengan gerakan lincah, ia menerobos ke dalam hutan dalam sekejap dan menghilang. Itu dia. Itu binatang humanoid. Meskipun mereka tidak dapat melihat wajah sosok itu, semua orang dapat dengan jelas mengatakan bahwa aura yang dipancarkannya persis sama dengan makhluk humanoid. Kemana kamu bisa lari? Banyak jiwa baru lahir berteriak dan mengejar. Namun, penglihatan terbatas sudah menjadi masalah untuk memulai di hutan. Ditambah dengan langit malam yang gelap, kelompok mereka kehilangan pandangan dari binatang buas humanoid sekali lagi setelah pengejaran singkat. Apa binatang iblis itu? Aku tidak tahu. Saya mencoba menggunakan kesadaran roh saya untuk memeriksanya lebih awal tetapi saya tidak dapat melihat bentuk aslinya, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi saya. Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa jiwa baru lahir mengerutkan kening dan berdiskusi dengan suara pelan. Jika iblis mengambil bentuk manusia, bentuk aslinya dapat diungkapkan dengan mudah dengan menggunakan kesadaran roh selama perbedaan antara alam kultivasi mereka tidak terlalu besar. Misalnya, jika anakonda mengambil wujud manusia, gambaran yang muncul di pikiran pembudidaya setelah pemeriksaan kesadaran roh adalah anakonda. Efeknya bahkan lebih jelas dengan penggunaan Demon Revealing Mirror. Setelah membentuk inti, iblis dapat mengambil bentuk manusia dan berbicara dalam bahasa manusia. Jika mereka maju lebih jauh dan membudidayakan roh esensi, mereka bahkan bisa menyembunyikan ki iblis mereka dan pada saat itu, bahkan pembudidaya akan kesulitan untuk membedakan mereka. Karena itu, di zaman kuno, seorang kaisar menciptakan senjata yang ditujukan untuk iblis yang disebut cermin pengungkap iblis. Kemudian, itu menjadi umum dan tersebar luas di dunia kultivasi. Cermin pengungkap iblis tingkat tinggi bahkan bisa mengembalikan binatang iblis ke bentuk aslinya dengan melepaskan kekuatan dharma. Bahkan jika mereka tidak bisa, cermin akan mencerminkan bentuk sebenarnya dari binatang iblis sehingga semua orang bisa melihatnya. Aneh sekali. Seorang Naschen Soul berjubah hitam bergumam. Tiba-tiba, elang bersayap ungu terbang ke arah mereka dengan tatapan ganas. Itu mengulurkan tangan dengan sepasang cakar tajamnya dan meraih pembudidaya berjubah hitam. Kamu memiliki keinginan kematian, binatang. Kultivator berjubah hitam mendengus dengan dingin dan mengetuk gelabelanya untuk mengeluarkan pedang terbang. Kekuatan Dharma melonjak saat dia melambaikan jubahnya, mengirimkan pedang terbang ke depan. Uff! Kecepatan pedang itu terlalu cepat. Elang bersayap ungu mencoba yang terbaik untuk menghindar tetapi masih gagal dan tertusuk pedang, sekarat di tempat. Bangkai elang bersayap ungu jatuh dari udara dan dilewati oleh pembudidaya berjubah hitam. Kultivator berjubah hitam tidak memperhatikan setelah membunuh iblis roh alam inti emas. Selama ketiadaan pikirannya, dia merasakan sosok melintas melewati sudut matanya. Niat membunuh yang mengerikan muncul. Seketika, kultivator berjubah hitam itu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang air es. Itu adalah binatang buas humanoid. Binatang buas itu telah bersembunyi di elang bersayap ungu dan hanya menyerang setelah bangkai elang itu melewati pembudidaya. Pedang terbang kultivator berjubah hitam tidak ada di sisinya dan dia panik. Dalam kebingungannya, dia menyulap segel tangan untuk melepaskan seni dharma untuk mengusir penyusup. Namun, mereka terlalu berdekatan dan sosok itu sudah melompat ke arahnya dalam sekejap mata. Penyusup itu mengulurkan kedua lengan dan mencengkeram tulang belikat pembudidaya berjubah hitam, mengerahkan kekuatan di jari-jarinya. Puff! Kuku yang setajam belati menembus tulang dan daging kultivator berjubah hitam secara instan. Ah!
Kultivator berjubah hitam itu melolong kesakitan dan keringat dingin segera membasahi wajahnya. Sebelum dia bisa bereaksi, lutut penyusup itu sudah ditabrak ke depan seperti kuda jantan yang berlari. Bang! Dada kultivator berjubah hitam mengalah dan matanya melotot. Dengan suara robekan, lengannya langsung robek. Kabut darah dimuntahkan. Jiwa baru lahir lainnya sudah mati. Beraninya kamu, binatang! Jiwa baru lahir lainnya menyadari apa yang terjadi dan marah, memanggil senjata dharma mereka dengan tergesa-gesa untuk berbalik dan mengejar. Dengan kedok malam, sosok itu tidak berhenti sama sekali setelah membunuh kultivator berjubah hitam, berubah menjadi seberkas cahaya sebelum kabur ke bagian lain dari hutan. Setelah belokan dan belokan, ia bergegas menuju binatang buas dan menghilang tak lama lagi. Semua jiwa yang baru lahir memiliki ekspresi suram di wajah mereka setelah mengejar jauh-jauh tanpa mendapatkan imbalan apapun. Dalam kemurkaan mereka, jiwa yang baru lahir menyerang satu demi satu, memanggil senjata dharma mereka dan melepaskan seni dharma, hampir meratakan seluruh hutan. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mati. Di kapal roh, pangeran dari Gritsia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan gelisah, kemana binatang itu pergi. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur begitu saja. Petik 2. Wanita berkulit putih mengangkat alisnya dan berkata dengan bingung, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kesadaran roh saya tidak dapat mengunci orang itu. Saat kesadaran roh saya menyebar, itu diblokir. Petik 2. Saya juga merasakan hal yang sama. Petik 2. Pria kekar botak itu mengangguk. Semua orang menoleh ke arah lelaki tua kurus itu berdasarkan naluri. Di antara mereka bertiga, lelaki tua kurus adalah yang paling berpengalaman dengan ranah kultivasi tertinggi. Hanya ada dua kemungkinan. Orang tua kurus itu berkata, pertama, binatang iblis itu mengembangkan semacam keterampilan rahasia iblis yang dapat memblokir kesadaran roh. Kedua, ia membawa semacam harta karun yang dapat memblokir kesadaran roh. Petik 2. Wanita blus putih dan pria kekar botak mengangguk dengan ekspresi termenung. Tatapan lelaki tua kurus itu bersinar dengan dingin. Ranah budidaya binatang iblis ini tidak tinggi sehingga tidak realistis untuk menumbuhkan budidaya iblis. Saya menduga bahwa itu harus memiliki harta karun. Petik 2. Hati wanita blus putih dan pria kekar botak berdetak kencang saat mata mereka berkedip dengan sedikit keserakahan. Harta karun juga sangat berharga bagi mereka. Orang tua kurus itu tidak salah. Binatang buas humanoid yang membunuh dua jiwa baru lahir berturut-turut adalah Suzimo. Harta karun yang dimaksud oleh lelaki tua kurus itu adalah manik-manik doa Mingwang. Meskipun Suzimo menjalani kultivasi iblis dan keabadian, dia tidak mengembangkan roh esensi untuk Tao. Karena itu, kekuatan sejatinya jelas bukan tandingan jiwa yang baru lahir. Selanjutnya, dia melawan 100 jiwa baru lahir. Pertarungan langsung akan menghasilkan kematian. Keuntungannya adalah dalam pertempuran jarak dekat. Suzimo hanya berhasil membunuh dua jiwa yang baru lahir setelah memanfaatkan lingkungan kompleks pegunungan Changlang, malam yang gelap, manik-manik doa Mingwang bersamaan dengan perubahan tubuh dan penampilannya. Meski prosesnya sederhana, perbedaan antara hidup dan mati hanyalah satu nafas. Namun, Suzimo adalah satu-satunya yang tahu betapa berbahayanya itu. Jika dia lebih lambat dengan satu langkah atau melakukan satu kesalahan, dia akan dikurung oleh 100 jiwa baru lahir dan dibunuh di tempat. Selanjutnya, setelah membunuh dua jiwa baru lahir berturut-turut, para pembudidaya yang tersisa sekarang sangat dijaga. Setiap aktivitas pada saat ini akan mengarah pada pembalasan yang menggelegar. Malam yang gelap telah berlalu. Langit semakin cerah. Itu tidak mungkin lagi untuk serangan diam-diam. Suzimo bersembunyi di kedalaman hutan sebagai satu dengan sekelilingnya dan memelototi wadah roh terbesar di udara dengan ekspresi dingin dan diam. Bab 625, mengirimmu ke kuburanmu. Setelah kematian dua jiwa baru lahir berturut-turut, jiwa baru lahir yang tersisa memiliki ekspresi suram saat mereka berdiri tegang di udara. Setiap tanda bahaya atau aktivitas akan mengingatkan semua orang untuk menyerang lebih dulu. Tidak peduli binatang iblis, apapun yang mencoba mendekat akan dibunuh tanpa ampun. Di mana binatang itu? Pangeran Agung Anda bertanya dengan keras. Sudah cukup lama setelah dua jiwa baru lahir terbunuh dan Suzimo tidak pernah muncul lagi, seolah-olah dia sudah meninggalkan tempat itu. Binatang ini sangat licik. Pria kekar botak mendengus dengan dingin. Jika dia berani muncul sekarang, dia pasti akan dikurung dan dibunuh. Wanita berbaju putih berkata, binatang iblis jauh lebih tajam dalam menghadapi bahaya daripada manusia. Saya menduga itu sudah lolos. Petik 2. Setelah mereka berdua berbicara, mereka berbalik dan melihat lelaki tua kurus itu secara otomatis. Orang tua kurus itu menggelengkan kepalanya.
Saya tidak tahu. Saya hanya ingin tahu mengapa binatang iblis itu akan mengumpulkan binatang buas untuk menghalangi pasukan sekutu kita. Petik 2. Saat itu, inti emas melesat ke arah mereka, berlumuran darah. Baju besi di tubuhnya hampir terkoyak seluruhnya oleh binatang iblis. Orang itu turun ke dek kapal roh dan berjalan menuju ketiga pangeran, berkata dengan suara serak, "Para pangeran, penyerbuan binatang buas itu terlalu ganas dan kita tidak bisa menahannya. Tolong lepaskan perintah agar kami mundur, pangeran." Petik 2. Omong kosong. Pangeran Agung Yu menamparkan meja dan berdiri, mencaci maki, "Kami punya 100 jiwa baru lahir menemani tentara sekutu kami. Jika mereka menyerang, kita bisa menekan penyerbuan binatang itu kapan saja." Petik 2. Pangeran dari Gritsia menyempitkan pandangannya dan berkata dengan dingin, "Meskipun Anda adalah seorang jenderal tentara, cara Anda menjatuhkan moral kami dapat dihukum mati." Cukup. Pangeran Gritsang melepaskannya. "Jenderal Sun, tundukkan duluan dan bunuh musuh sebaik mungkin. Kemenangan sudah diputuskan dengan para senior Naschen Sol." Petik 2. Jenderal Sun adalah seseorang dari dinasti Sang Agung dan tidak bisa dibunuh dengan alasan seperti itu. Pangeran Gritsang harus melindunginya apapun yang terjadi. Selanjutnya, situasi di medan perang memang seperti yang dia gambarkan. Banyak jiwa baru lahir telah menyerang dan melepaskan seni Dharma untuk menekan penyerbuan binatang buas. Meskipun penyerbuan binatang buas, mereka lebih rendah dalam hal alam budidaya pada akhirnya dan tidak bisa menahan kekuatan pembunuhan dari jiwa baru lahir. Kekuatan penyerbuan binatang itu sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dalam waktu singkat itu, Jenderal Sun tidak berhenti di jalurnya di kapal roh dan mendekati ketiga pangeran. Ketika pertempuran pecah, lelaki tua kurus dan 2 jiwa baru lahir lainnya telah mendekati ketiga pangeran untuk mencegah kecelakaan terjadi. Orang pertama yang menyadari sesuatu yang tidak biasa adalah pria kekar botak. Melihat Jenderal Sun yang sedang berjalan mendekat, pria kekar botak itu mengerutkan kening dan menyalak, "Apa kau tidak tahu aturannya? Beraninya kamu tidak berlutut di depan para pangeran." Petik 2. Pada saat yang sama, lelaki tua kurus itu mengerutkan kening dan melepaskan kesadaran rohnya ke seluruh Jenderal Sun. Ekspresi pria tua kurus itu berubah. Kesadaran rohnya diblokir oleh energi misterius. Itu adalah perasaan yang familiar, seolah-olah tidak baik. Orang tua kurus itu tersentak dan jantungnya hampir berhenti. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar dingin, "Aku tidak berlutut karena aku di sini untuk mengirimmu ke kuburanmu." Pada saat itu, Jenderal Sun telah tiba sebelum 3 jiwa yang baru lahir. Tepat di depan semua orang, otot wajah Jenderal Sun bergerak-gerak seram dan dia berubah menjadi orang lain dalam sekejap mata. Itu adalah seorang sarjana berpenampilan halus yang matanya dingin dan pembunuh. Penyusup itu bukanlah Jenderal Sun, tapi Su Zimo yang telah berubah. Hampir semua orang fokus pada apa yang terjadi di luar. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Zimo berani mendekati mereka secara pribadi. Ini. Wanita berbaju putih itu tertegun. Selang tunggal itu adalah perbedaan antara hidup dan mati. Di mata Su Zimo, celah seperti itu adalah kematian dalam pertempuran jarak dekat. Menjangkau, Su Zimo menamparkan kepala wanita berbaju putih itu. Terdengar gedebuk keras di tanah. Kepala wanita blus putih itu meledak dengan cairan otak berceceran di mana-mana, bahkan esens spiritnya pun hancur di tempat. Orang tua kurus dan pria kekar botak langsung bereaksi. Pria kekar botak adalah seorang pejuang yang temperamental dan dia senang melihat Su Zimo mendekat. Garis keturunannya melonjak. Pria kekar botak itu meninju kepala Su Zimo dengan keras. Tinjunya seperti meteor yang tiba dengan kekuatan yang tak tertandingi secara instan. Namun, lelaki tua kurus itu lebih berpengalaman dan segera mundur. Dia akan mendapatkan keuntungan selama dia bisa meningkatkan jarak di antara mereka. Pada saat yang sama, dia menyulap segel tangan untuk melepaskan seni Dharma. Kekuatan Dharma bergejolak. Jari tebal yang menyerupai pilar yang menembus surgawi disulap dengan cepat dan disodorkan ke dada Su Zimo dengan kejam dengan kekuatan yang menakutkan. Om. Su Zimo berbicara pada saat bersamaan. Daming mantra dirilis. Bahasa Sanskerta bergema di udara tanpa henti, membentuk kekuatan yang mulia. Yang pertama terlibat adalah tentara kekaisaran yang berada di dekat dek. Melekat. Dentang. Banyak tentara angkatan darat kekaisaran mengungkapkan ekspresi sedih saat senjata mereka jatuh ke tanah satu demi satu dalam dentang keras. Piak, piak, piak. Serangkaian retakan muncul di jimat pelindung ketiga pangeran, mereka diguncang oleh satu kata Sanskerta itu. Sedangkan untuk lelaki tua kurus, dia menggigil dan mengerutkan kening dengan sedikit rasa sakit di matanya.
Meskipun dia adalah seorang jiwa yang baru lahir, dia bukanlah seorang pejuang yang berperasaan dan tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan suara Sanskerta. Jari kekuatan Dharma yang disulap di udara menghilang sedikit dan kekuatannya berkurang. Pria kekar botak itu paling tidak terpengaruh oleh suara Sanskerta. Hampir tidak ada jeda dalam pukulannya. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia berbicara sekali lagi. Sanskrit kedua telah tiba. Bang, bang, bang. Sebagian besar prajurit tentara kekaisaran digeladak roboh dengan darah mengalir dari semua lubang. Mereka mengalami kematian yang menyedihkan dan otak mereka sebagian besar hancur berantakan. Ketiga pangeran itu merosot ke tanah dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka juga. Jari kekuatan Dharma yang datang dari udara bergetar dan kekuatannya sangat berkurang. Orang tua kurus itu terhuyung juga. Namun, dia tidak takut. Dia sudah meningkatkan jarak di antara mereka. Selain itu, Suzimo harus berurusan dengan seni Dharma dan pertarungan jarak dekat pria botak kekar itu, tidak ada kesempatan baginya untuk mendekati lelaki tua kurus itu. Tiba-tiba, orang tua kurus itu melihat sekilas cahaya dari sudut matanya. Secara naluriah, dia berbalik. Tidak jauh dari sana, mata kanan Suzimo melepaskan cahaya menyilaukan yang menyerupai matahari yang terik, menerangi seluruh dunia seperti siang hari. Mata iluminasi. Ledakan. Kolom cahaya yang menyilaukan melonjak keluar melalui kehampaan dan menembus langsung ke wajah lelaki tua kurus itu. Seketika, dunia menjadi diam. Sebuah pancaran bersinar. Saat berikutnya, berkas cahaya itu menyebar. Malam kembali. Di kapal roh, tubuh lelaki tua kurus itu mengejang tanpa daya. Sebuah lubang berlubang muncul di wajahnya, ciri-cirinya hilang dan di sekitar lubang itu terbakar. Kepalanya ditembus oleh tiang cahaya putih itu. Roh esensinya dimusnahkan bahkan sebelum sempat melarikan diri. Dalam sekejap mata, dua jiwa yang baru lahir di kapal roh sudah mati. Jika Anda menemukan kesalahan apapun tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Tip, Anda dapat menggunakan tombol keyboard kiri, kanan, A dan D untuk menelusuri antar bab. Bab 626, Perubahan Warna. Meskipun lelaki tua kurus itu sudah mati, Suzimo menyerang secara berurutan dan tidak berhasil menghindari jari kekuatan Dharma yang disulap oleh yang sebelumnya. Bang! Suzimo menggigil dan organnya bergetar. Aliran darah melonjak ke atas dan tersedak di tenggorokannya. Karena dia ingin membunuh Nascent Souls sebagai Golden Core, dia harus mengambil risiko yang sangat besar. Syukurlah, Suzimo telah merilis mantra daming secara berurutan yang mengurangi dampak seni Dharma lelaki tua kurus itu. Kalau tidak, dia akan terluka parah dengan serangan itu. Kekuatan Dharma adalah energi alam semesta dan berisi kekuatannya juga, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Meskipun organ Suzimo terguncang sekarang, dia memiliki fisik yang kuat dan kemampuan generasi yang menakutkan, ini adalah cedera yang masih bisa dia tahan. Pada waktu bersamaan, mata pria botak kekar itu bersinar dengan kejam dan tinjunya telah tiba. Menurutnya, Suzimo akan terbunuh oleh satu pukulan darinya bahkan jika yang terakhir dalam kondisi puncak, apalagi sekarang dia terluka. Bagaimanapun, dia adalah seorang prajurit temperamen tubuh alam jiwa baru lahir. Mata Suzimo berbinar dan bersinar dengan kejam. Ki darahnya melonjak dengan raungan naga dan raungan harimau, uratnya berdenyut dan tulangnya bergema dengan suara logam. Tanpa mundur atau menghindari, Suzimo membalas pukulannya juga. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Suara menggelegar dan tumpul bergema dengan benturan daging dan tulang. Ekspresi pria botak kekar berubah drastis. Dia bisa merasakan kekuatan tak terbendung melonjak melalui tinju pihak lain ke arahnya, itu seperti tsunami yang mengancam akan melahapnya. Ini buruk, fisik orang ini sangat kuat. Pria kekar botak itu khawatir. Meskipun Suzimo tidak berada di ranah jiwa baru lahir, tubuhnya sangat menakutkan. Kekuatan darah dan kemampuan pertempuran jarak dekat jauh melampaui jiwa baru lahir biasa. Jika jiwa baru lahir dari istana kaca yang terkenal dengan temperamen tubuh ada di sini, pertarungan antara dia dan Suzimo mungkin tidak dapat ditentukan. Namun, pria kekar botak ini hanyalah seorang pejuang temperamen tubuh biasa. Dengan kata lain, pria kekar botak ini bahkan tidak akan memiliki keuntungan melawan si Wuya yang tewas di tangan Suzimo dalam pertempuran jarak dekat, apalagi Suzimo sendiri. Jika Suzimo tidak pernah diserang oleh seni Dharma pria tua kurus itu sebelumnya, kemenangan akan ditentukan oleh satu pukulan itu. Dengan satu pertukaran itu, pria kekar botak itu sudah merasakan sesuatu yang salah. Pria kekar botak mundur dengan momentum dari pukulan Suzimo, berniat untuk meningkatkan jarak mereka sehingga dia bisa melepaskan seni Dharma untuk membunuh yang terakhir.
Ketika Suzimo memperhatikan tindakan pria botak kekar itu, tatapannya berkedip dan dia sedikit mengernyit. Meskipun dia telah membunuh 2 jiwa baru lahir berturut-turut, situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Selain itu, hal-hal hanya akan menjadi lebih berbahaya semakin lama situasinya berlarut-larut. Naschen Souls di sekitarnya sudah mulai memperhatikan apa yang sedang terjadi di sini. Dia harus membunuh pria kekar botak ini dengan kekuatan yang pasti. Tapi sekarang pria kekar botak telah mundur dengan momentum bentrokan mereka, Suzimo sudah agak terlalu lambat, sudah terlambat baginya untuk mengejar sekarang. Tiba-tiba, Suzimo dikejutkan oleh inspirasi dan membuka mulutnya. Puff. Dengan bantuan organnya yang kuat, lidah dan mulut, Suzimo meludahkan darah di tenggorokannya ke arah wajah pria botak kekar itu seperti anak panah. Pengaruh mantra daming pada pria kekar botak itu minimal. Namun, panah darah itu tidak bisa diabaikan. Suzimo bisa menyetrum inti emas sampai mati hanya dengan kekuatan suaranya. Sudah jelas seberapa kuat panah darah korporeal itu. Kelopak mata pria botak kekar itu bergerak cepat. Tidak dapat menghindar, dia hanya bisa mengulurkan tangannya untuk memblokir secara naluriah. Bang! Rasa sakit yang menusuk melonjak melalui dia ketika panah darah mengenai telapak tangannya. Meski tidak melukai intinya, lelaki kekar botak itu tetap kaget. Jika dia mengabaikan panah darah itu dan mengambilnya secara langsung, wajahnya akan hancur berantakan dalam darah dan daging. Pria kekar botak merasa tidak nyaman. Namun, sebelum dia bisa tersadar, dia melihat bayangan samar dari sudut matanya. Hati pria botak kekar itu tenggelam. Saat berikutnya, dia merasakan niat membunuh yang sangat besar melonjak, menyebabkan kulit kepalanya merinding dan rambutnya berdiri tegak. Panah darah itu hanyalah umpan. Pria kekar botak itu merinding. Seperti makhluk angkasa kuno, sosok itu telah tiba di hadapannya dan menekan kepalanya dengan telapak tangan yang besar sekali. Mati! Keganasan Suzimo sangat deras saat dia berteriak dengan tatapan kilat. Pria botak kekar tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan Dharma dan hanya bisa menyilangkan dan menopang lengannya sambil menyalurkan garis keturunannya untuk bertahan melawan telapak tangan Suzimo. Bang! Kedua belah pihak bertabrakan. Ekspresi pria botak kekar berubah drastis dan rasa sakit yang menusuk melonjak di lengannya. Segera setelah itu, dia kehilangan semua perasaan di kedua lengannya. Pria kekar botak hanya merasakan kekuatan seperti tsunami menghancurkan tanpa batas, itu tak terkalahkan seperti runtuhnya langit. Kekuatan keruntuhan surga bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Berdebar. Pria kekar botak berlutut di tanah dan pergelangan kakinya hampir hancur. Pada saat itu, sebagian besar pembudidaya sekitarnya sudah memperhatikan apa yang terjadi di sini. Semua orang kaget saat melihat itu. Jiwa yang baru lahir terpaksa berlutut di tanah. Di mata semua orang, pria kekar botak yang gemetar di bawah telapak tangan Suzimo itu seperti semut tidak penting yang berjuang untuk bertahan hidup. Namun, Suzimo berdiri kokoh dan rambut hitamnya menari-nari. Matanya cerah dan hidup, seperti makhluk menyelam yang marah dengan kekuatan yang sangat deras. Dia telah menekan jiwa yang baru lahir dengan satu serangan telapak tangan sebagai inti emas. Siapa dalam sejarah yang bisa mencapai ini? Dengan tatapan dingin, Suzimo mengulurkan kakinya dan menepuk dada pria kekar botak itu dengan lembut. Tubuh pria botak kekar itu sudah menanggung beban yang tak terbayangkan yang menopang telapak tangan Suzimo. Tulangnya berderit seolah bisa runtuh kapan saja. Dia hanya bisa menyaksikan saat kaki Suzimo tiba tanpa ada cara mengelak. Jepret. Dada pria botak kekar itu langsung ambruk. Tulang di dadanya hancur dan tulang yang patah menusuk jantungnya, mengakhiri hidupnya. Ki darah pria botak kekar itu memburuk dengan cepat saat darah mengalir di mulutnya yang ternganga. Matanya lesu dan dipenuhi aura kematian. Glabelanya bersinar. Cahaya muncul. Roh esensi pria botak kekar itu meninggalkan tubuhnya dan mencoba melarikan diri. Dia bernyanyi dalam bahasa Sanskerta. Mantra daming diturunkan sekali lagi. Esens spirit pria botak itu bergetar dan cahayanya meredup. The Essence Spirits of Naschen Souls dipenuhi dengan kotoran dan sangat lemah. Setelah meninggalkan tubuh fisik mereka, spirit essence bahkan tidak bisa menahan panas matahari atau dinginnya hujan, paling tidak, essence spirit sudah terluka parah, jika tidak mati. Roh esensi hanya bebas untuk pergi sesuka hati tanpa takut matahari terik dan berkeliaran di dunia setelah seseorang berkultivasi ke alam pembalikan void. Meskipun tubuh pria botak kekar bisa menahan kekuatan mantra daming, roh esensinya tidak bisa. Bunyi Sanskerta tunggal itu memusnahkan roh esensinya. Suzimo terus menekan dengan telapak tangannya. Ledakan. Tubuh pria botak kekar itu terjepit ke dek kapal roh, berubah menjadi lumpur daging dengan urat dan tulangnya hancur sepenuhnya bersama dengan roh esensi yang hancur.
Jejak berwarna darah muncul di geladak, terukir dalam. Kapal roh terbuat dari logam kelas superior dan bahkan lebih kuat dari senjata roh kelas superior. Tapi sekarang, tanda terukir di atasnya dengan telapak tangan Suzimo. Mengaum. Suzimo berdiri, telapak tangannya masih berlumuran darah jiwa yang baru lahir saat dia mengeluarkan aura yang menggigil. Dengan tatapan yang menakutkan, dia mengamati sekeliling sebelum melepaskan raungan yang bergema. Mengaum, mengaum, mengaum. Segera setelah itu, binatang buas itu melolong serempak dan semua iblis menjadi liar. Seketika, ki iblis memenuhi udara dan warna pegunungan dan sungai berubah. Jika Anda menemukan kesalahan apapun tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 627, dimakamkan bersama dia. Awalnya, penyerbuan binatang itu sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan setelah serangan Naschen Souls. Tapi sekarang, setelah kemunculan Suzimo untuk membunuh 3 jiwa baru lahir di Vessel Roh dengan kekuatan gemuruh, darah mengotori langit. Keganasan yang sangat dahsyat menghasilkan dorongan besar bagi moral para iblis. Setan yang tak terhitung jumlahnya melolong di lembah tak berujung. Penyerbuan binatang yang hampir kalah berkumpul sekali lagi menjadi serangkaian arus yang menyerbu ke arah pasukan sekutu. Darah segar dan pembantaian memenuhi seluruh tempat. Alasan mengapa binatang iblis dari pegunungan Changlang begitu bersatu bukan hanya karena takut terhadap kekuatan Suzimo. Lebih dari itu karena daging para pembudidaya adalah tonik yang hebat bagi mereka. Ada jutaan pembudidaya di tentara sekutu. Sekarang, mayat berserakan di mana-mana dan ada sungai darah. Dengan esensi kekuatan kehidupan yang sangat besar itu, pasti ada perubahan biologis. Ada kemungkinan besar iblis-iblis bisa lahir di pegunungan Changlang setelah pertempuran ini. Binatang iblis juga hidup dan mereka semua ingin menjadi iblis-iblis. Sebelum ini, 100 jiwa yang baru lahir melakukan perjalanan jauh dari kapal roh saat mereka memperluas radius pencarian mereka untuk Suzimo. Meskipun mereka menyadari apa yang terjadi pada wadah roh, sudah terlambat bagi mereka untuk kembali. 3 jiwa yang baru lahir telah mati terlalu cepat. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 5 napas. Kamu. Pangeran Gritsia sepertinya telah mengenali sesuatu saat dia menunjuk ke Suzimo, menggigil ketakutan di matanya. Kamu terlihat seperti Suzimo. Anda adalah Suzimo. Petik 2. Pangeran Sia besar menjerit dan lemak di wajahnya bergetar. Saat itu, 3 dinasti mengirim pasukan mereka ke reruntuhan kian besar dan Pangeran Sia besar adalah salah satu dari mereka yang cukup beruntung untuk menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi itu. Meskipun monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah itu melompat ke lembah penguburan naga dan mati, ingatan akan wajahnya abadi seperti mimpi buruk. Suzimo. Saat nama itu diucapkan, ada keributan. Bagaimana mungkin? Bukankah dia melompat ke lembah pemakaman naga tepat di depan semua orang? Bukankah inti emasnya hancur dan inti batinnya robek? Bukankah dia sudah mati? Petik 2. Ini benar-benar terlihat seperti dia. Saat itu, saya melihatnya dari jauh juga. Petik 2. Monster yang menjelma, tidak mati. 100 jiwa baru lahir mengungkapkan ekspresi gelisah karena terkejut. Golden Core bukan satu-satunya yang tewas dalam pertarungan Paragon 20 tahun lalu. Pada saat itu, bahkan jiwa yang baru lahir yang muncul dimusnahkan, dibakar sampai mati tanpa ada mayat yang tersisa oleh kobaran api, bahkan roh esensi mereka dihancurkan. Itu adalah pertempuran tragis yang jarang terjadi dalam sejarah. Tidak ada yang menyangka bahwa pria yang dianggap sudah mati ini akan berdiri di hadapan mereka dalam keadaan hidup dan sehat. Semua jiwa yang baru lahir memandangi Suzimo dan tidak ada dari mereka yang bisa merasakan fluktuasi energi roh. Seseorang berkata dengan dingin dengan tatapan dingin, "Wah, wah. Sepertinya kamu telah berubah menjadi iblis sepenuhnya. Karena kamu bukan manusia, kamu adalah musuh bersama kita." Petik 2. Melawan ancaman jiwa yang baru lahir, Suzimo tidak takut saat dia berbalik untuk melihat ketiga pangeran yang menggigil di geladak. Ketiga pangeran itu bergidik. Pangeran Sia besar bahkan dalam keadaan yang lebih menyedihkan karena celananya basah oleh bau busuk, kencing dan kotorannya sudah mengalir tak terkendali. Suzimo, kamu pasti akan mati hari ini jika kamu berani menyakiti para pangeran. Naschen Soul berteriak. The Naschen Souls melaju dalam pengepungan. Namun, ketiga pangeran itu berada di kapal roh dan tidak ada yang berani menyerang dengan sembrono. Pangeran Agung Yu tidak lagi mengintimidasi seperti sebelumnya. Dia sangat menakutkan saat dia bertanya dengan suara bergetar, "Suzimo, kami tidak punya dendam padamu. Kenapa kamu melakukan ini?" Petik 2. Tidak ada dendam. Suzimo tertawa dan menunjuk ke tanah di bawahnya, bertanya, "Kamu tahu di mana ini?"
Ini adalah pegunungan Changlang, jawab Pangeran Sia besar tergesa-gesa, takut dia akan mati jika dia mengambil waktu. Salah. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Ini adalah negara Yan. Tentara sekutu dari 3 dinasti mengirimkan jutaan pasukan untuk menyerang wilayah negara Yan sambil membantai warga negara kita yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki dendam dengan saya. Petik 2. Jika Anda mengampuni kami akan segera menarik pasukan kami. Pangeran Gritsang adalah satu-satunya yang bisa mempertahankan ketenangannya saat ini di antara ketiga pangeran saat dia berkata dengan suara gelap. Menarik. Su Zimo tertawa. Tidak ada di dunia ini yang semudah itu. Petik 2. Pangeran Gritsang menggeram, apa yang kamu inginkan? Su Zimo menatap kota Jianan yang masih mengepul dengan asap di kejauhan dan berkata, berapa banyak orang di negeri ini yang telah mati karena kuku besi tanpa ampun tentara Anda? Berapa banyak orang yang tewas di era perang yang kacau ini? Petik 2. Dia mengalihkan pandangannya dan menoleh ketiga pangeran, bertanya dengan dingin, siapa yang akan menebus hidup mereka? Nada suara Su Zimo sangat tenang. Namun, semakin banyak masalahnya, semakin takut ketiga pangeran itu. Di bawah bagian luar yang halus itu adalah iblis-iblis yang dapat melahap siapa saja kapan saja. Rekan Taois, Anda adalah seorang kultivator. Petik 2. Pangeran Gritsang cerdas dan tidak menunjukkan identitas Su Zimo sebagai iblis sekarang, takut memicu yang terakhir. Meneguk untuk menenangkan diri, dia melanjutkan, karena Anda seorang kultivator, Anda telah melepaskan diri fana Anda dan memutuskan hubungan Anda dengan kefanaan. Mengapa kehidupan makhluk hidup di dunia penting bagi Anda, sesama Taois? Petik 2. Dengan kata lain, berapa banyak orang yang bisa bertahan dari api perang di wilayah utara? Apakah Anda akan ikut campur dalam segala hal, sesama Taois? Apakah Anda akan menyelamatkan semua orang? Petik 2. Kamu tidak salah. Su Zimo mengangguk. Ketika dia mendengar itu, pangeran dari Gritsang merasa lega. Para pangeran dari Gritsia dan Grityu sangat emosional hingga mereka hampir menangis. Namun, tiba-tiba, Su Zimo mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan acuh tak acuh, saya sangat sedih dan marah karena saudara laki-laki saya sudah meninggal. Oleh karena itu, saya ingin membunuh. Aku ingin kamu dimakamkan bersamanya. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, ketiga pangeran merasa menggigil di duri mereka seolah-olah mereka baru saja jatuh ke dalam bak penampungan air dingin. Itulah alasan yang tampaknya sederhana dan tidak masuk akal. Namun, tidak ada yang bisa membantahnya. Su Zimo. Pangeran Gritsang merasakan ancaman yang sangat besar dan tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Ada 100 jiwa yang baru lahir di sini dan kehadiranmu telah terungkap. Jika kamu menyakiti kami, kamu tidak akan bisa melarikan diri juga. Petik 2. Meskipun Pangeran Gritsang tenang dan mencoba menggunakan taktik keras dan lembut, dia tidak menyadari bahwa dia berurusan dengan seseorang yang begitu menakutkan. Ini adalah orang yang memutuskan untuk membunuh tanpa reservasi. Ini adalah orang yang nyali akan mengejutkan jiwa baru lahir. Apakah begitu? Su Zimo menyeringai. Aku akan mencobanya. Ledakan. Dengan tatapan ganas, dia menginjak-injak kakinya dengan keras di dek, melepaskan ledakan yang bergema. Kapal roh itu bergetar hebat. Digeladak, retakan dapat dilihat dengan jelas memanjang tanpa henti dari tempat Su Zimo berdiri, itu sangat cepat dan padat. Ledakan. Itu adalah suara yang memekakkan telinga lagi. Su Zimo menginjak sekali lagi. Vessel itu meledak menjadi beberapa bagian. Kapal roh besar itu dihentakkan oleh kaki Su Zimo. Su Zimo jatuh dengan cepat dan melambaikan lengan bajunya, menyebabkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya menembak ke arah tiga pangeran dengan terburu-buru. Uff, uff, uff. Kabut darah menyembur dari ketiga pangeran, membuat mereka berlubang dan mengakhiri hidup mereka, mereka sudah mati sebelum mendarat di tanah. Pangeran dari 3 dinasti sudah mati dan tempat ini akan menjadi tempat peristirahatanmu. Suara Su Zimo menyebar ke seluruh hutan dengan cara yang mengerikan. Bab 628, Kabur. Kau mendekati kematian. Banyak jiwa baru lahir berteriak pada saat yang sama dan menyerang satu demi satu. Kekuatan Dharma memenuhi langit saat berbagai seni Dharma bertabrakan untuk menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Senjata Dharma turun. Kekuatan alam semesta menyelimuti pegunungan Changlang dan seluruh lembah bergetar hebat. Puncak gunung runtuh, kerikil berguling, pohon-pohon kuno tumbang dan debu mengepul, itu seperti kiamat. The Naschen Souls hadir benar-benar marah. Su Zimo telah membunuh ketiga pangeran tepat di depan mereka. Itu sama saja dengan mengabaikan mereka. Selanjutnya, dengan 3 pangeran tewas dan kerugian besar bagi tentara sekutu, mereka hanya bisa mundur bahkan jika mereka selamat. Penaklukan ini hanya bisa dianggap sebagai kegagalan.
Setelah membunuh ketiga pangeran, Suzimo tidak berlama-lama sama sekali dan langsung melarikan diri. Inti batinnya bergejolak dengan fanatik dan ki darahnya melonjak. Turun dengan cepat, dia menempel di dekat tanah seperti anaconda dan merayap menuju kedalaman hutan dengan teknik gerakan yang sangat gesit. Persepsi roh menakutkannya dilepaskan. Dia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Bang, bang, bang. Swoosh, swoosh, swoosh. Suara seni Dharma terus-menerus membombardir telinganya. Senjata Dharma merobek udara dengan sinar dingin. Melawan perburuan 100 jiwa baru lahir, satu kesalahan akan mengakibatkan kematian instan. Seni Dharma turun. Tendon dan tulang Suzimo berdering pada saat yang sama dan tubuhnya berkerut hingga tingkat yang melampaui batas manusia biasa. Dengan selebar rambut, dia menghindari seni Dharma lagi. Bang! Seni Dharma memecahkan batu gunung yang menabrak punggung Suzimo. Dia batuk seteguk darah tapi dia tidak berhenti sama sekali. Pada saat itu, satu momen kelesuan dalam gerakannya akan mengakibatkan kematian seketika. Puff! Pedang terbang melesat. Luka berdarah muncul di paha Suzimo. Namun, tidak ada fluktuasi di matanya, seolah-olah dia tidak merasakan sakit sama sekali. Saat Suzimo melarikan diri, dia mengoordinasikan otot-ototnya untuk memungkinkan daging di kedua sisi luka menutup dan menghentikan aliran darah untuk sementara. Dia terus berlari dan kecepatannya sudah mencapai batasnya. Agar adil, ini juga karena di pegunungan Changlang saat ini gelap dan dia mendapat keuntungan dari medan yang rumit. Puncak gunung, hutan, pepohonan dan lubang. Terlalu banyak tempat baginya untuk bersembunyi. Suzimo telah mengembangkan klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar dan telah menghabiskan 1 tahun tinggal di pegunungan Changlang bertahun-tahun yang lalu. Karena itu, dia tahu tempat ini seperti punggung tangannya. Itulah alasan mengapa dia bisa bermanuver untuk waktu yang lama melawan pengejaran 100 jiwa baru lahir. Faktanya, ada beberapa saat ketika dia hampir melepaskan mereka dari ekornya. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi Suzimo menjadi semakin berbahaya. Dia terluka. Pelarian yang panik itu sangat merugikannya dan dia tidak punya waktu untuk memulihkan diri sama sekali. Kecepatannya pasti akan turun setelah jangka waktu yang lama. Apalagi, sudah tidak larut malam lagi. Saat hari semakin cerah, jangkauan penglihatan dari Naschen Souls akan meningkat juga. Begitu mereka membentuk pengepungan, akan sulit baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Bis, kamu pasti mati hari ini. 100 jiwa baru lahir telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun dan dengan pengalaman mereka, mereka secara alami dapat membaca situasi saat ini. Saya pikir kita harus menangkap binatang ini hidup-hidup. Petik 2. Tepat sekali. Aku yakin ada faksi dan sekte yang tak terhitung jumlahnya di wilayah utara yang tertarik pada pemuda ini. Petik 2. Ratusan jiwa yang baru lahir yakin akan kemenangan mereka dan mulai berdiskusi. Lagi pula, ada terlalu banyak rahasia di Suzimo. Dia telah memasuki istana Kaisar Manusia dan merupakan orang kedua dalam sejarah setelah Kaisar Manusia yang berkultivasi ke ranah pembentukan Yayasan Ekstrim. Dia adalah satu-satunya yang tahu rahasia di balik ranah pembentukan Yayasan Ekstrim. Selanjutnya, dia memiliki harta legendaris, tulang Phoenix Surgawi. Mata dari 100 jiwa yang baru lahir bersinar dengan kegembiraan. Pada kenyataannya, di ranah kultivasi mereka tidak lagi benar-benar tertarik pada perselisihan dinasti. Meskipun penaklukan ini gagal, jika mereka dapat menangkap Suzimo hidup-hidup dan mendapatkan harta karun seperti tulang Phoenix Surgawi, perjalanan itu pasti tidak akan sia-sia. Saya sangat penasaran bagaimana seseorang di dunia ini dapat menggabungkan teknik budidaya iblis dan makhluk abadi. Jiwa yang baru lahir merenungkan secara mendalam. Para bangsawan sempurna lainnya memandang dengan tajam dalam diam. Pada kenyataannya, setiap orang memiliki ide yang sama. Meskipun Suzimo memiliki banyak harta dan rahasia, yang benar-benar berharga adalah teknik budidaya iblis yang tidak diketahui itu. Semua orang menyaksikan bagaimana Suzimo mampu membunuh 5 jiwa baru lahir di atas levelnya setelah mengolah teknik. Meski itu serangan diam-diam yang memangsa kecerobohan seseorang, itu masih menakutkan. Selanjutnya, kecepatan gerakan Suzimo tidak lebih lemah dari Naschen Souls. Kekuatan tubuh dan intensitas ki darahnya juga mengejutkan. Kedua belah pihak melanjutkan pengejaran dan pelarian. Sekelompok jiwa baru lahir menemukan keterkejutan mereka bahwa hutan di depan mereka secara bertahap menipis. Semua orang menatap ke kejauhan. Jalan di depan sudah jelas. Haha, anak itu memilih jalan yang salah dalam kepanikannya dan melarikan diri dari pegunungan. Petik 2. The Perfected Lord tertawa terbahak-bahak dan mengejar tanpa henti. Jika mereka meninggalkan hutan, itu berarti harapan terakhir Suzimo untuk melarikan diri akan hilang.
The Perfected Lord menyaksikan Su Zimo berlari cepat ke kota kecil yang paling dekat dengan pegunungan Changlang sebelum memasuki sebuah ruangan di sebuah rumah besar dan tidak pernah muncul lagi. Semuanya, tunggu. Jangan sembarangan. Mungkin ada alasan kenapa anak itu kabur dari sini. Seseorang menghentikan kelompok itu dengan ekspresi ragu. Saudaraku Li, kau terlalu memuji anak ini. Seseorang di samping tertawa pelan. Lihatlah apa yang ada di rumah itu. Petik 2. Sebuah mayat. Seseorang menyadari, saya sudah mendapatkannya, itu pasti mayat saudaranya. Petik 2. Tepat sekali. Setelah mengetahui bahwa dia tidak punya tempat untuk lari, anak itu kemungkinan besar telah kembali ke tempat ini sehingga dia bisa mati bersama saudaranya. Petik 2. Anas Chen Sol menyatakan dengan percaya diri, inilah yang dimaksud dengan kembali ke akar seseorang. Jika saya tidak salah, kota kecil ini pasti tempat anak itu lahir. Petik 2. Itu sangat mungkin. Petik 2. Ayo pergi. Denas Chen Souls memancar dengan aura tajam saat mereka menerobos masuk ke kota kecil. Dengan keributan besar, warga yang memilih untuk tetap tinggal di kota sudah lama terbangun. Setiap orang memiliki ekspresi yang menakutkan, bersembunyi di rumah mereka tanpa berani mengeluarkan suara. Nenek, apa yang kamu takutkan? Di sebuah rumah bobrok, suara anak yang naif menggema. Meskipun suaranya lemah, Nas Chen Souls di udara mendengar semuanya dengan keras dan jelas. Set. Wanita tua itu mengangkat jarinya dan berbisik dengan nada berbisik, "Nak, jangan bicara. Kamu akan mati jika yang abadi tersinggung." Petik 2. Mengapa? Anak itu bertanya dengan mata terbelalak ingin tahu, mengapa yang abadi tersinggung. Apa yang saya lakukan? Petik 2. Sai, tidak perlu alasan apapun bagi yang abadi untuk tersinggung. Petik 2. Wanita tua itu menghela nafas. Puluhan tahun yang lalu, ada seorang sarjana di kota ini yang hampir mati terbakar karena dia tidak berlutut kepada yang abadi. Ah! Anak itu berseru, tampak ketakutan. Wanita tua itu segera mencengkeram mulut anak itu dan berkeringat dingin. Ketika dia melepaskan tangannya perlahan beberapa saat kemudian, anak itu menatap termenung sebelum berbisik, "Nenek, ada juga yang baik dan yang buruk yang abadi. Dewa yang membunuh tanpa alasan adalah makhluk abadi yang buruk." Petik 2. Terjadi ledakan. Atap di atas mereka berdua tiba-tiba robek. 100 sosok perkasa berdiri di udara dan menatap mereka berdua dengan dingin. Wanita tua itu memeluk anak itu dengan erat dengan mata yang menakutkan dan menggigil. Anas Chen Sol menggonggong dingin dengan tatapan mengancam, berbicara buruk tentang yang abadi di belakang punggung kita adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Tiba-tiba, terdengar suara berderit dan sebuah pintu terbuka di sebuah rumah besar tidak jauh dari sana. Seorang sarjana berpenampilan sopan melangkah keluar dengan jubah hijau panjang. Jika Anda menemukan kesalahan apapun tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 629, 3 Formasi. Sarjana yang datang dengan satu set jubah hijau baru adalah Su Zimo yang melarikan diri ke sini. Perhatian dari 100 jiwa yang baru lahir ditarik segera. Wanita tua itu tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar dan hanya memeluk anak itu dengan erat dalam pelukannya. Kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu, binatang kecil. Banyak jiwa baru lahir berdiri di udara dan menatap rumah besar tidak jauh, mencibir dengan ejekan. Su Zimo memiliki ekspresi acuh tak acuh dan berjalan menuruni tangga batu ke halaman. Dia diam-diam menatap pria tua di bawah pohon bunga persik dengan kesedihan yang mendalam di matanya. Mata lelaki tua itu tertutup dan dia memiliki ekspresi damai, seolah-olah dia sedang tidur nyenyak. Tungku yang terbuat dari tanah liat merah terbakar dan berkedip-kedip. Ada semangkuk arak tersisa di atasnya yang masih hangat. Su Zimo tidak menyadari pengepungan 100 jiwa yang baru lahir dan berjalan menuju tungku. Dia mengangkat sisa mangkuk anggur dan menghabiskannya dengan teguk. Anggur ini benar-benar harum. Su Zimo bergumam pelan. Itu adalah kata-kata terakhir Su Hong. Setiap makhluk hidup untuk keinginan duniawi untuk mengejar keuntungan dan keuntungan. Bahkan para pembudidaya tidak bisa lepas dari keinginan sekuler dan mencari kekuasaan atau keabadian. Berapa banyak orang yang bisa seperti Su Hong dan pergi dengan penerimaan dan rahmat. Binatang. Seorang jiwa yang baru lahir berteriak, jika Anda menyerah dan menyerahkan tulang Phoenix surgawi bersama dengan teknik budidaya iblis Anda sekarang, kami dapat meninggalkan Anda dengan mayat penuh. Kalau tidak, aku akan membakar mayat kakakmu menjadi abu. Su Zimo tetap diam saat dia melihat 100 jiwa baru lahir di udara dengan sedikit ejekan. Jiwa baru lahir lainnya tertawa dengan sinis. Juga, setelah hari ini, tidak ada orang di sini yang akan selamat. Suaranya menyebar ke seluruh kota Pingyang. Seruan terdengar satu demi satu di rumah-rumah. Nyatanya,
Suara samar perempuan dan anak-anak yang menangis dan berteriak bisa terdengar di beberapa rumah besar karena ketakutan perlahan tumbuh di hati semua orang di kota Pingyang. Di rumah bobrok itu, wanita tua itu mengusap punggung anak itu dan menghiburnya dengan suara berbisik. Namun, ada dua aliran air mata hangat yang mengalir di wajahnya. Di hadapan para pembudidaya, kehidupan manusia seperti rumput dan mereka sama sekali tidak berdaya. Ini adalah hidup mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang lelaki tua mencengkeram tongkatnya dan terhuyung-huyung keluar dari kamarnya. Dia bersujud ke arah sosok-sosok perkasa di udara dan berkata dengan suara yang tragis. Yang mulia, mohon kasihanilah kami. Saya orang tua yang tidak punya waktu lama untuk hidup. Saya bisa mati tanpa penyesalan tidak peduli bagaimana Anda ingin menghukum saya. Namun, ada lebih dari 3.000 wanita dan anak-anak di kota Pingyang. Mohon kasihan kami dan beri mereka kesempatan untuk hidup. Petik 2. Orang tua itu memiliki ekspresi yang menyayat hati saat dia menangis sedih. Namun, 100 jiwa baru lahir di udara memiliki ekspresi dingin. Ada yang tidak menghiraukannya, ada yang memandangnya dengan ejekan bahkan ada yang tertawa dingin. Menyebalkan sekali. Anas Chen Sol berteriak keras dengan ekspresi tidak sabar. Orang tua itu mendengar dentuman di telinganya dan merasa pusing, kepalanya jatuh lebih dulu ke tanah. Hahaha. Jiwa yang baru lahir meraung dalam tawa. Kalian hanya bisa menyalahkan kota ini karena melahirkan monster yang berinkarnasi, binatang buas. Dialah yang melibatkan kalian semua. Petik 2. Hai, petik 2. Saat itu, desahan dingin terdengar dari halaman. Karena kalian semua di sini, jangan pergi. Petik 2. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh, aktifkan. Berdengung. Suara mendesing. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Seketika, langit dan bumi berguncang. Hembusan angin jahat melonjak di atas cakrawala dan kilat menyambar. Sinar bulan dan bintang sangat memesona saat energi menakutkan dan jahat tiba-tiba turun untuk menyelimuti kota Pingyang. Ah! Yang membuat ngeri dari 100 jiwa baru lahir di udara, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menggunakan roh esensi mereka. Energi yang sangat mempesona telah membatasi roh esensi mereka dengan kuat. Alasan mengapa Naschen Souls kuat adalah karena mereka dapat memanipulasi energi alam semesta setelah mengolah esens spirits mereka. Dengan kata lain, itu adalah kekuatan Dharma yang legendaris. Inti dari menggunakan senjata dan seni Dharma adalah jiwa esensi mereka. Setelah roh esensi mereka terkunci, jiwa yang baru lahir praktis kehilangan kemampuan terkuat mereka. Itu adalah formasi, sebuah formasi. Petik 2. Anas Chen Sol berseru keras dengan cara bingung. Diam. Seseorang lain mencaci, setiap orang tahu bahwa itu adalah formasi. Tapi sebenarnya formasi apa itu? Petik 2. Mengingat pengalaman mereka, mereka semua secara alami tahu bahwa mereka telah disergap mengingat situasinya. Anas Chen Sol menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Aku sudah mencoba sedikit teknik formasi sebelumnya. Jika saya tidak salah, ini harus menjadi formasi kunci esensi kuno dari era kuno. Namun, formasi kuno ini sudah lama hilang, bagaimana? Petik 2. Tiba-tiba, kabut menyelimuti sekeliling kota kecil itu. Mereka yang berdiri di kota Ping yang tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi di luar. Kota kecil itu telah diisolasi sepenuhnya. Formasi lain. Ini seharusnya menjadi formasi jebakan untuk mencegah kita kabur. Apa, Empedu dia? Apa yang dia coba lakukan? Petik 2. Bahkan dengan esens spirit kita terkunci, kita masih bisa menggunakan energi spirit. Kekuatan gabungan kita bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sendirian. Petik 2. Sebelum kata-katanya selesai, cahaya yang memukau meledak dari kota Pingyang dan serangkaian penghalang cahaya bersinar dengan lambang misterius terukir di atasnya. Ah! Formasi ketiga. Ini buruk. Bahkan energi roh saya telah dikunci. Petik 2. Itu adalah formasi kunci roh kuno. Ekspresi dari Naschen Souls berubah dan mereka tidak bisa lagi mengendalikan tubuh mereka saat mereka jatuh dari udara satu demi satu. Kali ini, semua orang benar-benar panik. Ada formasi kunci roh kuno dan formasi kunci esensi kuno. Mereka hampir seluruhnya lumpuh. Ditambah dengan formasi jebakan, kota Ping yang sekarang menjadi sangkar. Di antara tiga formasi perangkap dan formasi kunci roh kuno diletakkan oleh Suzimo selama waktu luangnya sambil menemani Su Hong. Mengingat ranah kultivasinya, dia tidak dapat memahami formasi kunci esensi kuno dan juga belum bisa mengaturnya. Alasan mengapa dia bisa mengaktifkan formasi kuno adalah karena 49 bendera formasi yang dia peroleh dari kuil tua di dasar lembah pemakaman naga. Set bendera formasi berasal dari istana kekaisaran kian besar dan kemudian disimpan di kuil tua setelah kekaisaran dihancurkan. Di permukaan, mereka tampak seperti bendera sederhana. Namun,
Pada kenyataannya, banyak pekerjaan yang dilakukan untuk memproduksi setiap bendera. Tiang bendera terbuat dari tulang iblis-iblis dan spanduk bendera terbuat dari kulit iblis dengan tambahan penguatan. Rambut iblis-iblis digunakan sebagai benang untuk mengamankan dan mengikat tiang bendera dan spanduk. Darah iblis-iblis digunakan sebagai tinta untuk menggambar pola pada bendera menggunakan kuas yang terbuat dari kekuatan Dharma. Dengan 49 tiang bendera, yang harus dilakukan Suzimo hanyalah menyusun radius formasi kunci esensi kuno dan menghitung di mana harus menempatkan mata formasi. Setelah itu, dia bisa mengaktifkan formasi setelah menyusun bendera formasi. Formasi memiliki banyak persyaratan, membutuhkan waktu lama untuk disiapkan, dan bersifat pasif. Ditambah dengan fakta bahwa banyak formasi kuno telah hilang, dao formasi telah menurun. Namun, secara alami ada alasan mengapa dao formasi masih diturunkan dari sejarah sebagai salah satu dari 4 kelompok ortodoks. Era kuno ketika dao formasi berkembang paling pesat juga merupakan periode waktu ketika manusia membangun fondasinya. Manusia pada dasarnya lemah dan mengandalkan formasi kuno yang tak terhitung jumlahnya pada awalnya untuk bertahan melawan ribuan ras. Karena formasi membutuhkan lokasi tetap dan pengaturan yang telah direncanakan sebelumnya, sangat sulit untuk menggunakannya. Semakin kuat formasi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengaturnya. Tidak mungkin ada partai yang menunggu yang lain untuk membentuk formasi sebelum bertarung sampai mati. Itulah alasan mengapa seorang kaisar menemukan bendera formasi untuk menutupi kelemahan dao formasi. Kaisar dikenal sebagai kaisar pembentukan dan dia adalah salah satu kaisar kuno yang disejajarkan dengan kaisar senjata yang menciptakan cermin pengungkap iblis. Jika Anda menemukan kesalahan apapun tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 630 Jubah Hijau, Jalan Berdarah. Bagian bawah lembah pemakaman naga tidak hanya berisi warisan biara Daming dan Fahua, ada juga barang-barang besar tua di wilayah utara dari masa lalu serta warisan kekaisaran kian besar. Suzimo tertidur di dasar lembah pemakaman naga selama 20 tahun terisolasi dari dunia. Karena itu, kekuatannya telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Pertumbuhannya tidak hanya dalam pengertiannya tentang agama Buddha. Pemahamannya tentang formasi semakin dalam seiring berjalannya waktu juga. Ketiga formasi itu saling terkait dan akan sulit untuk mencapai efek saat ini jika salah satunya hilang. Bagi banyak manusia, sesuatu tampaknya telah terjadi pada makhluk abadi yang tinggi dan perkasa di langit saat mereka jatuh satu demi satu. Mungkinkah surga melayani keadilan? Di tengah kebingungan manusia, sesosok perlahan naik ke langit. Orang itu mengenakan satu set jubah hijau dan memiliki fitur yang bagus. Ekspresinya dingin dan ada ekspresi pembunuh yang dalam di matanya saat dia memegang pedang berwarna merah darah. Mulut wanita tua itu terbuka sedikit saat dia menatap sosok di langit dengan tidak percaya, bergumam terus-menerus, itu dia, itu dia. Anak dalam pelukannya juga melihat sosok di udara dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan muda kedua Su. Ini tuan muda kedua Su dari keluarga Su. Petik 2. Wanita tua itu berkata dengan suara gemetar. Bahkan setelah puluhan tahun, wanita tua itu langsung mengenali Suzimo. Itu karena meskipun belasan tahun telah berlalu, usia tidak menyisakan apapun di wajah tuan muda kedua Su dan dia terlihat sama seperti sebelumnya. Suzimo berbalik ke samping dan melirik wanita tua dan anak itu sebelum mengangguk, tatapan mematikan di matanya melembut. Wanita tua itu tertegun. Itu adalah tindakan yang familiar dan dia merasa seperti telah kembali ke masa lalu dalam sekejap mata. Bahkan setelah berubah menjadi abadi, tuan muda kedua Su tidak berubah. Mata anak itu melebar tanpa berkedip. Ini juga abadi. Namun, anak itu tidak merasakan ketakutan atau tekanan dari Suzimo. Jantung anak itu yang awalnya berdebar-debar menjadi tenang. Memegang Blood Quencher, Suzimo berdiri di udara dan menatap jiwa baru lahir yang bergegas melarikan diri di kota Ping yang dengan tatapan mengejek di matanya. Kamu masih mencoba melarikan diri. Suzimo turun dari udara dengan tangan terangkat dan Blood Quencher berdengung keras, seolah-olah sangat bersemangat. Dia menebas kerumunan. Pancaran darah meledak. Kerumunan itu terbelah menjadi dua dan jurang merobek tanah. 7 jiwa baru lahir dibelah menjadi dua oleh berkas darah dan organ mereka berceceran ke tanah dengan bau darah yang memuakkan. Ini adalah pertama kalinya Blood Quencher mengkonsumsi darah setelah dilahirkan kembali. Pedang itu bersinar dengan aura jahat yang cerah. Suzimo bergerak dan menghambur ke kerumunan dalam sekejap. Blood Quencher menyapu secara horizontal. Riak berwarna darah menyebar di udara melintasi kerumunan. Dibungkus oleh riak berwarna darah, lebih dari 10 jiwa baru lahir kepalanya diiris dengan darah yang dimuntahkan, seolah-olah pisau tajam telah memotong mereka.
Roh esensi mereka terkunci dan musnah di tempat bahkan tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Fellow Perfected Lord, mari kita berhenti berlari. Jika kita terus melarikan diri, kita pasti akan dibunuh oleh binatang buas ini satu demi satu. Petik 2. Tuan Yundu yang sempurna, cepat dan hilangkan formasi sementara kita melawan dia untuk mengulur waktu untukmu. Tepat sekali, mari bergabung. Petik 2. Semua orang berteriak dan berkumpul kembali, mengirimkan semburan ki darah ke arah Tsushimo. The Perfected Lord di depan adalah para pejuang berperawakan tubuh yang melepaskan ki darah mereka dan menyerang ke depan dengan tombak dan pedang yang menari. Ki darah Tsushimo melonjak dengan suara tsunami saat dia menebas secara terbalik dengan momentum yang mengejutkan. Sikap pedangnya menyerupai ombak yang menghantam pantai. Blood Quencher bertabrakan dengan keras terhadap senjata Naschen Souls dan melepaskan kekuatan luar biasa yang menyerupai gelombang pasang yang tak terhentikan. Seseorang tidak bisa menahannya dan meludahkan seteguk darah di tempat. Telapak tangannya terbelah dan senjatanya dipukul mundur saat dia terjatuh. Dengan roh esensi dan energi roh mereka terbatas, Lord yang sempurna hanya tersisa dengan fisik dan ki darah mereka. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa bersaing dengan Tsushimo dalam hal fisik dan ki darah. Mereka menggunakan senjata Dharma tetapi mereka tidak dapat menyalurkan kekuatan Dharma mereka dengan roh esensi yang dibatasi. Karena itu, mereka tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata Dharma dan tidak bisa bertahan melawan tepi Blood Quencher. Cahaya darah berkedip sesekali dan jiwa baru lahir yang tersisa tidak dapat bertahan melawan pembantaian Tsushimo bahkan ketika mereka berkumpul bersama. Setelah mendapatkan warisan Kaisar Sabre dan Asura generasi ini, pemahaman Tsushimo tentang pedang sudah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Ada Counter Current, Raging Tides, Vortex dan Ripple of the Sea Calming Manual. Ada Ghost Hole, Blood Flow, Hell, White Bones, Phantom, dan mayat dari Asura Sabre. Kadang-kadang, itu sulit dan tegas kadang-kadang, itu cair seperti air, kadang-kadang, itu agung dan perkasa kadang-kadang, itu menyeramkan dan menakutkan. Blood Quencher meminum banyak sekali darah segar di tangan Tsushimo. Kilatan darah di pedang semakin intensif seolah-olah Blood Quencher semakin bersemangat. Di kota, beberapa manusia yang sedikit lebih berani tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka dan membuka celah kecil di pintu mereka untuk mengintip keluar. Karena itu, mereka melihat pemandangan yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Abadi yang awalnya tinggi dan perkasa dan menyatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan orang yang selamat di kota Ping yang sekarang bergegas untuk melarikan diri dengan cara yang menyedihkan tanpa rahmat yang abadi sama sekali. Seorang pria berjubah hijau memegang pedang berwarna darah dan berjalan perlahan di sepanjang jalan, meninggalkan mayat di belakangnya. Kemanapun dia lewat, sungai darah akan terbentuk. Itu adalah pembantaian total. Melawan Tsushimo, jiwa yang baru lahir dengan roh esensi dan energi roh yang dibatasi seperti ikan di balok potong. Langit semakin cerah. Di perbatasan kota Pingyang, bangsawan Yundu yang sempurna memusatkan perhatian sepenuh hati untuk menghilangkan formasi dengan keringat mengalir di dahinya. Formasi kunci roh dan esensi kuno sangat rumit dan bahkan dengan kemampuannya, sulit untuk menghilangkannya dalam waktu singkat. Syukurlah, formasi jebakan yang menyebabkan kabut tidak terlalu sulit. Ketika dia mendengar jeritan tragis di belakangnya, Lord Yundu yang sempurna bahkan lebih panik. Namun, dia tidak berbalik untuk melihat. Dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah jika dia bisa menghilangkan formasi jebakan secepat mungkin. Lama kemudian, kabut menghilang. Bangsawan Yundu yang sempurna menghela nafas lega dan jatuh di pantatnya ke tanah. Punggungnya sudah basah oleh keringat. Sepotong sinar matahari bersinar dari cakrawala dan memenuhi kota kecil, membuatnya tampak tenang dan damai. Tiba-tiba, bangsawan Yundu yang sempurna merasakan ada sesuatu yang salah. Tanpa disadari, tangisan, jeritan dan permohonan belas kasihan di belakangnya telah sirna. Seolah-olah orang yang mendekat itu menginjak lempengan batu yang dilapisi cairan lengket. Langkah kaki itu berhenti di belakangnya. Dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Bangsawan Yundu yang sempurna tidak berani berbalik. Pedang berwarna darah perlahan masuk ke bawah tenggorokannya dengan bau darah yang kental, ujung pedang itu sangat dingin. Sebuah suara terdengar samar dan acuh tak acuh tanpa emosi di telinganya. Kilatan darah muncul. Kepala Lord yang sempurna berguling dengan cipratan darah segar. Kepalanya berputar beberapa kali di tanah sebelum menghadap kota Pingyang.